Ini akan dikisahkan beberapa kisah dari tokoh Sufi masyhur, Sang Hujatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad atau Imam Ghazali. Kisah-kisah yang akan dibacakan berikut ini dikutip dari berbagai sumber, diantaranya dari islami.co. Berikut kisahnya. Diceritakan dalam kitab Mu'id an-Niyami bahwa Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah berkata, kami pernah mendengar suatu riwayat bahwa Imam Al-Ghazali mengimami saudara laki-lakinya yang bernama Ahmad. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba ia mufarakah, memutus jamaah dari bermakmum kepada Abu Hamid. Setelah usai sholat, Imam Al-Ghazali bertanya, mengapa engkau memutus jamaah dariku? Kemudian saudaranya menjawab, karena engkau berlumuran darah haid. Lantas ulama bergelar Hujatul Islam ini sadar bahwa saat sholat tadi, beliau teringat akan suatu masalah fikih yang berhubungan dengan haid. Imam Al-Ghazali adalah ahli ilmu tasawuf yang disegani hingga kini. Namun ada cerita unik perihal kegandrungannya dengan ilmu ini. Disebutkan bahwa gurunya awalnya di dunia tasawuf adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu yang bernama Syekh Al-Uski Al-Khurazi. Imam Al-Ghazali berguru dengan ulama tersebut direkomendasikan oleh saudara kandungnya yang bernama Ahmad. Berawal pada saat Ahmad saudaranya itu melihatnya berlumuran darah haid saat menjadi imam sholat. Adiknya Ahmad tiba-tiba memutus jamaah. Berangkatlah Imam Ghazali menemui guru yang direkomendasikan adiknya itu. Saya ingin belajar kepada Tuan, kata Imam Al-Ghazali ketika bertemu dengan Syekh Al-Uski. Bisa jadi engkau tidak akan kuat menerima perintah-perintahku jika engkau belajar kepadaku, jawab Syekh Al-Uski. Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, insya Allah saya kuat menerima perintah. Mendengar tekad itu, Syekh Al-Uski kemudian berkata, baiklah kalau begitu, maka sekarang bersihkanlah lantai ini. Kemudian Imam Al-Ghazali hendak membersihkan lantai dengan sapu. Sebelum memulai, Syekh Al-Uski berkata, bersihkanlah dengan tanganmu sendiri, jangan menggunakan sapu. Imam Al-Ghazali memenuhi perintah gurunya itu. Diletakkannya sapu di tempatnya. Sesaat setelah itu Imam Ghazali akan membersihkan lantai dengan tangannya sendiri. Banyaknya kotoran menjadikan Imam Ghazali hati-hati membersihkan lantainya dan bermaksud menghindari kotoran. Melihat gelagat tersebut, Syekh Al-Uski menegurnya. Bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu langsung. Setelah menyingsingkan bajunya, Imam Al-Ghazali menuruti perintah gurunya. Nah sekarang bersihkanlah kotoran itu dengan pakaianmu, pinta Syekh Al-Uski. Perintah itu pun dilakukan Imam Al-Ghazali dengan hati yang tulus. Saat Imam Ghazali memulai perintah gurunya itu, tiba-tiba Syekh Al-Uski mencegahnya dan memerintahkan Imam Ghazali pulang ke rumah. Sang imam menurutinya. Namun anehnya, sesampainya di rumah Imam Ghazali merasakan dirinya telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Allah telah memberikan ilmu laduni yang diperolehnya dari kebersihan hati. Ada kisah lagi dari filsuf terkenal yang bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali ini ketika bertemu kawanan perampok. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia adalah orang yang sangat sederhana. Bahkan beliau dipanggil Al-Ghazali karena ayahnya adalah seorang pemintal benang tenun. Ghazali dalam bahasa Arab berarti benang tenunan. Penghasilan dari memintal benang tenun hanya cukup untuk memenuhi keluarganya sehari-hari. Dari kesederhanaan itulah muncul seorang sosok yang melambung tinggi dengan kerendahan hatinya. Walau hidup dalam keadaan serba kekurangan, beliau adalah seorang pecinta ilmu pengetahuan. Pada suatu hari ketika Al-Ghazali bepergian, beliau dicegat oleh sekelompok perampok. Pada saat itu Al-Ghazali tidak memiliki uang ataupun harta benda yang berharga. Hanya ada kitab-kitab hasil tulisan tangannya. Kitab-kitab itu kemudian diambil oleh perampok, namun Al-Ghazali meminta agar kitab itu dikembalikan. Menurutnya, buku atau kitab itu sangat berharga baginya. Perampok malah tertawa mengejek Al-Ghazali. Mereka lalu menasihati Al-Ghazali dengan beberapa ejekan yang dilontarkan. Untuk apa kamu belajar kalau kamu masih tergantung pada buku? Bukankah ilmu itu di dada, bukan di buku, ejek perampok itu. Perampok itu kemudian mengembalikan kitab-kitab tersebut kepada Al-Ghazali. Mungkin Al-Ghazali selamat.
Namun ada semacam hentakan psikologis yang masuk ke dalam hatinya. Peristiwa tersebut membawa pengaruh besar dalam jiwa Al-Ghazali. Sejak peristiwa itulah, Imam Al-Ghazali menjadi rajin menghafal semua kitab-kitabnya hanya karena teringat ejekan perampok tersebut. Nabi Khidir alaihi salam adalah nabi yang sampai sekarang penuh dengan misteri. Banyak sekali ulama maupun para wali menceritakan sosoknya. Tidak sedikit juga yang berkisah bahwa mereka pernah berjumpa dengannya. Salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Ulama masyhur ini pernah berkisah tentang nabi misterius tersebut, bahkan menceritakan ciri-cirinya. Dinukil dari buku kisah-kisah ajaib Imam Al-Ghazali karya Mukti Ali, disebutkan bahwa pernikahan Imam Al-Ghazali ternyata atas petunjuk Nabi Khidir. Suatu hari, Imam Ghazali berkunjung ke desanya. Ia kemudian mampir ke tempat madrasah, tempatnya pernah menimba ilmu. Sesampainya di madrasah tersebut, Imam Al-Ghazali langsung disambut oleh gurunya. Selanjutnya mereka kemudian bercengkerama dan berkisah satu sama lainnya. Namun tiba-tiba datanglah angin besar yang memporak-porandakan madrasah itu. Tentu hal ini membuat keduanya kaget. Ada apa gerangan yang menyebabkan peristiwa menyedihkan itu terjadi? Terbayang dalam diri Imam Al-Ghazali tentang madrasah yang menjadi tempatnya banyak menerima ilmu. Atas peristiwa ini, gurunya kemudian melakukan muhasabah. Dosa apakah aku sehingga muncul malapetaka seperti ini, gumam guru Imam Al-Ghazali. Tak lama kemudian gurunya menyuruh Imam Al-Ghazali untuk menemui Nabi Khidir alaihi salam dan bertanya dosa apa yang membuat madrasah roboh diterjang angin yang besar. Gurunya memberikan isyarat cara menemui Nabi Khidir, yaitu dengan menuju arah pesisir laut dan bertanya kepada seorang nelayan yang dijumpainya. Imam Ghazali taat pada perintah guru dan kemudian pergi berjalan sesuai petunjuknya. Sampai di pinggir pantai, Al-Ghazali melihat seorang yang sedang sibuk dan kemudian menyapanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam. Hendak mencari apa tuan hingga sampai ke pesisir pantai ini?" tanya nelayan tadi. "Saya ingin bertanya, apakah tahu di mana kediaman Nabi Khidir alaihi salam?" tanya Imam Ghazali. "Saya tahu tuan, rumah dan masjidnya ada di dalam lautan sana," jawabnya sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tengah laut. Tanpa pikir panjang, Imam Al-Ghazali langsung terjun ke laut menuju tempat yang ditunjuk nelayan tadi. Tidak ada rasa takut sedikitpun. Yang ada hanyalah memenuhi perintah gurunya. Kemudian terjadilah keajaiban. Pakaian dan tubuhnya tidak basah sedikitpun dan berjalan seperti di daratan. Maka sampailah Al-Ghazali di Masjid Nabi Khidir dan melihatnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapa Imam Al-Ghazali. "Waalaikumsalam," jawab Nabi Khidir. Kemudian Imam Ghazali menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu menanyakan mengapa madrasah gurunya itu porak-poranda. Dosa apa yang dilakukan gurunya itu sehingga tertimpa masalah yang berat? Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Nabi Khidir. Guru Al-Ghazali mempunyai seorang putri yang sudah waktunya menikah tetapi tidak dicarikan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin besar sebagai sebuah peringatan untuknya. Jawaban Nabi Khidir itu kemudian menggelitik hati Imam Ghazali dan kemudian bertanya, "Wahai Nabi Khidir, siapakah lelaki yang berjodoh dengan putri guru kami?" "Engkaulah yang menjadi jodohnya wahai Al-Ghazali," jawab Nabi Khidir. Setelah mendengar jawaban tersebut, Al-Ghazali bergegas pulang menemui gurunya. Sesampainya di tempat gurunya, Imam Ghazali menceritakan apa yang dialaminya. Akhirnya Imam Al-Ghazali dijodohkan dengan putri gurunya itu. Disebutkan Imam Al-Ghazali menjelang wafatnya berpesan kepada 3 orang. Salah satunya adalah adiknya yang bernama Ahmad. Dalam pesannya itu, pengarang kitab Ihya Ulumuddin ini meminta kepada ketiganya agar kelak setelah ia meninggal, tetangganya maupun masyarakat Islam tidak ada yang tahu. Al-Ghazali memohon agar jenazahnya diurus 3 orang tersebut. Bahkan Al-Ghazali menginginkan dirinya dikubur dalam rumah. Saat Al-Ghazali wafat yang terjadi justru sebaliknya. Banyak sekali yang bertakziah di rumahnya. Ada cerita di balik kedatangan para pelayat tersebut. Dikisahkan sebelum Al-Ghazali wafat, para sufi yang berada di Iskandariyah, Damaskus, Palestina, Mekah hingga Madinah, serta semua orang yang pernah berinteraksi dengan dirinya serempak mimpi ditemui oleh Al-Ghazali.
Semua mimpi yang dialami oleh kebanyakan orang tersebut sama, yaitu Imam Ghazali berpamitan kepada mereka dengan didampingi adik dan dua sahabatnya itu. Kejadian tersebut entah kenapa bertepatan dengan hari wafatnya Imam Al-Ghazali. Rumah Al-Ghazali yang berada di Tus, Iran pun segera ramai dikunjungi banyak pelayat. Mereka menangis sesenggukan mengenang jasa Imam Al-Ghazali. Tentu banyaknya pentaksiah tersebut membuat tetangga Al-Ghazali kaget. Mereka sebelumnya tidak tahu apa-apa dan merasa Al-Ghazali masih hidup seperti biasa. Mereka bahkan mengira bahwa Imam Al-Ghazali akan mengajar. Setelah mendengar bahwa banyak para pentaksiah yang datang dari luar kota, tetangga-tetangga Al-Ghazali baru sadar bahwa Al-Ghazali telah wafat. Para tetangga pun kemudian ikut pergi melayat. Para pelayat pun kemudian tumpah ruah memenuhi tempat tinggal Al-Ghazali. Para murid, pejabat pemerintahan, ulama berduyun-duyun datang berziarah ke makamnya. Hingga seluruh negeri kala itu melakukan hari berkabung. Kedalaman ilmu Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tak diragukan lagi, bahkan oleh para pengkritiknya. Karya tulisnya ratusan dan dibaca selama berabad-abad hingga sekarang. Mazhab tasawufnya diikuti. Ilmu kalamnya menjadi benteng, dan ulasan usul fikihnya menjadi rujukan. Imam Al-Ghazali juga serius mendalami filsafat meski akhirnya ilmu ini ia kritik sendiri. Reputasi Imam Al-Ghazali sebagai ilmuwan diakui oleh kawan maupun lawan. Tapi yang mesti diingat, kehebatannya tak datang tiba-tiba. Ulama yang terkenal dengan karya monumental Ihya Ulumuddin ini melalui kehidupan berliku sejak kecil. Al-Ghazali hidup dalam keluarga miskin. Ayahnya yang sangat taat beragama adalah seorang pemintal dan melalui pekerjaan sederhana ini pula ia menghidupi keluarga. Ia hanya mau menafkahi keluarga dari hasil jerih payahnya sendiri. Meski diliputi hidup yang serba terbatas, ayah Al-Ghazali menyimpan impian yang begitu menggebu, yakni kedua anaknya, Imam Al-Ghazali dan saudaranya, Imam Ahmad, kelak menjadi orang yang faqih dan tonggak dalam suksesnya syiar Islam. Ayah Imam Al-Ghazali memang orang yang gemar mengunjungi majelis-majelis ilmu, melayani para ulama, dan ketika mendengarkan kalam guru-gurunya itu ia menangis dan merunduk sembari melangitkan doa bagi masa depan anak-anaknya. Doa tersebut terkabul meski sang ayah tak menyaksikan kebesaran anak-anaknya karena wafat sebelum mereka dewasa. Kerasnya hidup sebagai anak yatim dan semangat menimba ilmu yang terus berkobar membuat Al-Ghazali kecil dan saudaranya tumbuh sebagai manusia yang cerdas dan sangat disegani. Wawasannya luas dan terbuka, pribadinya penuh cinta dan kasih sayang, serta kezuhudan dan ketaatannya dalam beragama amat meyakinkan. Bahkan oleh sang guru, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dijuluki Bahrun Mugdik, lautan luas tak bertepi. Imam Al-Ghazali pernah diangkat sebagai guru besar di Madrasah Nidamiyah, Baghdad, era kekuasaan Nidamul Mulk saat usianya 34 tahun. Ini adalah kedudukan tertinggi di dunia pendidikan dan keislaman zaman itu yang belum pernah disandang siapapun dalam usia yang relatif muda. Meskipun, kehormatan itu sempat ia lepas begitu saja demi pendalamannya terhadap ilmu tasawuf. Namun demikian, bukan statusnya sebagai profesor itu yang membuat kisah Imam Al-Ghazali menarik. Setelah mengakhiri pengabdian di Madrasah Nidamiyah, sang imam pulang ke kampung asal Tus, dan mendirikan zawiyah atau semacam pesantren untuk meneruskan hikmah mengajar hingga akhir hayat. Pada detik-detik kewafatannya, sebuah peristiwa indah terjadi. Abul Faraj Ibnu Al-Juwuzi dalam kitab As-Sabat Indal Mamat memaparkan cerita dari Imam Ahmad, saudara kandung Imam Al-Ghazali. Suatu hari, persisnya Senin 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, saat terbit fajar, Imam Al-Ghazali mengambil wudhu lalu menunaikan salat subuh. Usai sembahyang, Al-Ghazali berkata, "Saya harus memakai kain kafan." Lalu ia mengambil, mencium, dan meletakkan kain kafan tersebut di kedua matanya. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali berucap, "Saya siap kembali ke hadiratmu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, sam'an wa ta'atan lid-dukhuli alal mulk." Ia pun meluruskan kedua kakinya, menghadap arah kiblat, lalu kembali kepada sang kekasih untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Imam Al-Ghazali wafat pada tanggal 19 Desember tahun 1111 dan dikebumikan di desa Tabran, kota Tus. Proses wafatnya yang tenang, damai, dan indah mencerminkan kualitas kehambaannya selama hidup. Kepergiannya ditangisi para ulama, murid-muridnya, dan jutaan umat Islam.
Imam Al-Ghazali mewariskan ratusan karya tulis, teladan, dan keilmuan yang tak lekang oleh zaman. Demikian beberapa kisah Imam Al-Ghazali ini dibacakan. Semoga ibrah dan hikmah senantiasa mengalir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.